Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Indonesia 18, akan mempresentasikan karya tulis kami yang berjudul Khasiat Ramuan Kunyit dalam menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Perkenalkan, saya Aldiva Anindya Safira Sasabila, NRP 5010201177 dari Departemen Teknik Sistem dan Industri. Halo, perkenalkan nama saya Angelin Febrianti, NRP 5017201071 dari Departemen Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti dari Departemen Teknik Geofisika dengan NRP 5017201015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Sidiki, NNP 5017201079 dari Departemen Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarkibran Lasatya dari Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010201161. Halo, nama saya Raisya Dikirana di Departemen Teknik Sistem dan Industri dengan NRP 5010201182. Yang pertama yaitu latar belakang. Berikut adalah latar belakang dari artikel ilmiah kelompok kami. Diabetes atau biasa disebut diabetes mellitus adalah penyakit yang sering dialami oleh kalangan muda maupun kalangan tua. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Glukosa tersebut menumpuk di dalam darah karena tidak diserap baik oleh tubuh. Diabetes dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama diabetes tipe 1, kedua diabetes tipe 2, ketiga diabetes tipe lain, dan keempat adalah diabetes gestasional. Yang pertama, diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Akibatnya terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah. Yang kedua, diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan diabetes yang sering terjadi. Diabetes tipe 2 ini terjadi karena sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat digunakan dengan baik. Yang ketiga yaitu diabetes tipe lain. Diabetes tipe lain terjadi karena adanya pengaruh obat atau zat kimia, atau bisa juga terjadi karena faktor imun. Yang keempat yaitu diabetes gestasional. Diabetes gestasional merupakan diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Dikarenakan plasenta ibu hamil terus menghasilkan suatu hormon khusus, di mana hormon ini menghambat kerja insulin. Diabetes dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor genetik, disfungsi pankreas, obesitas atau kelebihan berat badan, pola makan yang tidak sehat, kebiasaan begadang, merokok, dan masih banyak lagi. Kunyit dapat digunakan sebagai salah satu obat alami bagi penderita diabetes. Efek antioksidannya diketahui mampu menghentikan kerusakan hati yang disebabkan oleh racun. Kunyit juga dapat meningkatkan sensitivitas pada insulin dan mengurangi risiko terkena penyakit diabetes. Oleh karena itu, kunyit sangat direkomendasikan bagi penderita diabetes karena terlalu banyak mengonsumsi obat juga dapat merusak hati dan dapat menambah komplikasi penyakit lain. Kunyit dapat dikonsumsi dengan menyeduh bubuk kunyit atau kunyit yang telah diparut menggunakan air hangat atau air panas. Dapat juga ditambah dengan perasan jeruk lemon atau madu untuk menambah cita rasanya. Racikan ramuan kunyit ini dapat menurunkan kadar gula bagi penderita diabetes. Mengolah kunyit agar bisa dijadikan sebagai alternatif untuk menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes, dan bagaimana cara tanaman kunyit tersebut membantu penurunan kadar gula darah bagi penderita diabetes, sehingga nantinya artikel ilmiah kelompok kami ini bisa menambah wawasan para pembaca untuk mengetahui bagaimana cara mengolah kunyit sehingga bisa dijadikan alternatif dalam menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Menurut WHO tahun 2016, diabetes mellitus adalah suatu penyakit di mana organ pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau ketika tubuh tidak efektif dalam menggunakannya. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme
yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat menurut Price dan Wilson tahun 2006. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diabetes adalah penyakit kronis serius yang terjadi karena pankreas tidak menghasilkan cukup insulin, di mana insulin ini merupakan hormon yang mengatur gula darah atau glukosa, atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Data milik Kementerian Kesehatan yang diperoleh dari Sample Registration Survey 2014 menunjukkan diabetes menjadi penyebab kematian terbesar nomor 3 di Indonesia, persentase sebesar 6,7%, setelah stroke 21,1% dan penyakit jantung koroner 12,9%. Di Indonesia, prevalensi diabetes mengalami peningkatan dari 5,7% pada 2007 menjadi 6,9% atau sekitar 9,1 juta jiwa pada 2013. Data terbaru dari International Diabetes Federation atau IDF Atlas tahun 2017 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-6 dunia dengan jumlah diabetes sebanyak 10,3 juta jiwa. Jika tidak ditangani dengan baik, WHO bahkan mengestimasi angka kejadian diabetes di Indonesia akan melonjak drastis menjadi 21,3 juta pada tahun 2030 menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018. Penyebab diabetes. Menurut American Diabetes Association Standards, ada beberapa pengklasifikasian diabetes, yaitu diabetes mellitus tipe 1 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat destruksi atau kerusakan sel beta pankreas karena suatu sebab tertentu yang menyebabkan produksi insulin tidak ada sama sekali, sehingga penderita sangat memerlukan insulin tambahan dari luar. Lalu diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan fungsi insulin. Lalu ada diabetes mellitus tipe lain, adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, penyakit eksokrin pankreas, endokrinopati karena obat atau zat kimia, infeksi, faktor imunologi yang jarang ataupun sindrom genetik lainnya. Diabetes mellitus tipe gestasional adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah yang terjadi pada wanita hamil. Biasanya terjadi pada masa 24 minggu masa kehamilan dan setelah melahirkan gula darah akan kembali normal. Nah, pengobatan diabetes. Penyakit diabetes atau sering disebut diabetes mellitus adalah penyakit yang kronis yang tidak bisa disembuhkan. Namun, gejala dari diabetes dan keparahan dari kondisi tersebut dapat dikontrol dengan pengobatan yang tepat, mulai dari pengobatan obat dari resep dokter maupun pengobatan alami seperti obat herbal. Salah satu obat untuk herbal untuk diabetes adalah olahan kunyit. Masuk pada bab 4 yaitu hasil pembahasan. Hasil pembahasan berisikan jawaban-jawaban dari responden mengenai kuesioner yang telah kami bagikan. Kuesioner itu berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan seputar khasiat kunyit sebagai salah satu pengobatan diabetes. Pertanyaan pertama berisikan apakah responden mengetahui mengenai penyakit diabetes? Sebanyak 54 dari 60 responden menjawab iya bahwa mereka mengetahui mengenai penyakit diabetes. Pertanyaan kedua berisikan apakah menurut responden penyakit diabetes dapat sembuh atau tidak? Sebanyak 30 dari 60 responden menjawab bahwa diabetes dapat sembuh. Dan bagiannya lagi setengahnya yaitu 30 dari 60 menjawab tidak dapat sembuh. Pertanyaan ketiga adalah apa jenis pengobatan yang responden ketahui untuk penyakit diabetes sendiri? Penyakit diabetes menurut responden dapat disembuhkan dengan suntik insulin. Sebanyak 19 orang dari 60 responden menjawab bahwa suntik insulin dapat menyembuhkan penyakit diabetes. Jawaban ini merupakan jawaban terbanyak dari responden. Disusul dengan mengatur pola makan yang baik, itu sebanyak 12 dari 60 responden.
Pertanyaan keempat berisikan, apakah responden pernah mendengar bahwa obat herbal seperti kunyit, jahe, dan lainnya dapat menyembuhkan diabetes? Sebanyak 41 dari 60 responden menjawab mereka tahu bahwa obat herbal dapat menyembuhkan, dan 19 lainnya menjawab tidak. Pertanyaan kelima berisikan saran atau cerita dari responden sendiri mengenai penyakit diabetes dan jenis pengobatannya. Sebanyak 13 orang menyarankan bahwa mengatur pola makan adalah pencegahan yang paling baik untuk diabetes. Sebanyak 15 orang menyatakan bahwa mengurangi konsumsi gula sejak awal merupakan salah satu pencegahan juga yang paling baik untuk mengurangi risiko diabetes. Dan beberapa lainnya menyarankan bahwa meminum obat herbal merupakan salah satu cara yang dapat menyembuhkan penyakit diabetes, seperti rebusan buah okra, daun keras, kemudian kunyit, jahe, dan lainnya. Salah satu responden menyatakan bahwa kerabatnya meminum rebusan buah okra secara teratur, dan kemudian level gulanya sangat stabil sekarang. Salah satu responden juga menyebutkan bahwa meminum rebusan dari kunyit dapat menurunkan level gula. Menurut penelitian yang kami jalankan, kunyit sendiri memiliki kurkumin yang dapat menurunkan level gula darah dan menurunkan risiko penyakit diabetes itu sendiri. Kunyit sendiri mengandung kurkumin, di mana kurkumin tersebut dapat bekerja sebagai pembangkit insulin dalam tubuh kita. Dengan membangkitkan insulin, tubuh kita akan merespon dengan mencegah adanya level gula yang terlalu tinggi. Namun, dari saran-saran di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan obat herbal dalam penyembuhan suatu penyakit itu belum bisa dipastikan, karena menurut dokter dan penelitian lainnya, obat herbal sendiri hanya membantu, bukan menyembuhkan. Obat herbal bukanlah obat pengganti dari obat utama kita yang diberikan oleh dokter, namun itu hanyalah sebuah penunjang. Maka dari itu, akan jauh lebih baik jika kita mengkonsultasikannya dulu kepada dokter apakah obat herbal yang kita akan minum itu aman atau malah akan mempengaruhi fungsi kerja dari obat utama. Sehingga dengan mengkonsultasikannya, kita bisa mengurangi risiko efek samping yang disebabkan oleh obat herbal tersebut. Kemudian bab 5, kesimpulan. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah penderita diabetes dapat mengonsumsi obat herbal untuk membantu menyembuhkan penyakit diabetes ini, dengan catatan harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Sebagai contoh, terdapat beberapa responden yang bercerita tentang kesembuhan keluarganya yang menderita diabetes dengan mengonsumsi obat herbal. Konsumsi obat herbal ini juga harus diiringi dengan pengobatan yang dianjurkan oleh dokter. Tidak semua penderita diabetes dapat sembuh dengan mengonsumsi obat herbal, karena setiap penderita memiliki metabolisme tubuh yang berbeda-beda. Walaupun begitu, penderita dapat mencoba berkonsultasi dengan dokter tentang penggunaan obat herbal ini untuk membantu kesembuhan penderita. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.